Tangan saya gemetar hebat. Hampir saja ponsel pintar yang saya genggam jatuh ke lantai ubin yang dingin. Jam dinding tua di ruang tengah berdentang 2 kali, menandakan pukul 2 pagi dini hari. Suasana di desa Cikahuripan begitu sunyi. Hanya suara jangkrik dan gesekan daun bambu di pekarangan belakang yang terdengar di bawah angin malam yang menusuk tulang. Namun, rasa dingin yang saya rasakan saat ini bukan karena angin malam, melainkan karena apa yang baru saja saya lihat di layar kecil ponsel saya. Aplikasi kamera pengawas, atau CCTV, yang baru saja saya pasang 3 hari lalu menunjukkan pemandangan ruang tamu rumah saya secara langsung. Gambarnya hitam putih, sedikit buram karena mode malam, tapi cukup jelas untuk membuat jantung saya seakan berhenti berdetak. Di sana, di sudut ruang tamu, tepat di samping lemari jati tua peninggalan bapak, ada sosok perempuan sedang duduk di kursi goyang. Kursi itu bergerak perlahan. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Sosok itu mengenakan mukena putih panjang, pakaian sholat yang biasa dipakai wanita muslimah. Dia duduk membelakangi kamera, rambut hitam panjangnya terurai keluar dari balik mukena, menjuntai hingga menyentuh lantai. Napas saya tercekat di tenggorokan. Saya mencoba menelan ludah, tapi rasanya pahit dan kering seperti menelan pasir. Tidak mungkin, bisik saya dengan suara parau yang nyaris tak terdengar. Ini tidak mungkin. Saya sudah menguburnya. Saya sendiri yang menguburnya. Nama saya Bambang. Di kampung ini, orang mengenal saya sebagai pedagang hasil bumi yang cukup sukses, meski belakangan usaha saya sedang surut. Tapi tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang terjadi di rumah ini 7 hari yang lalu. Tidak ada yang tahu bahwa di kebun singkong belakang rumah, di bawah pohon nangka yang rimbun, terkubur sebuah rahasia kelam yang kini bangkit kembali untuk menuntut balas. Sosok di layar ponsel itu perlahan memutar kepalanya. Gerakannya kaku, patah-patah, seperti boneka kayu yang rusak. Wajahnya mulai terlihat sedikit demi sedikit menghadap ke arah lensa kamera di sudut plafon. Meskipun gambarnya tidak berwarna, saya mengenali wajah itu. Wajah yang selama 15 tahun menemani saya tidur. Wajah yang melahirkan anak-anak saya yang sudah tiada. Wajah istri saya, Siti. Mata itu. Sorot mata itu menatap lurus ke arah kamera. Seolah-olah dia tahu saya sedang menontonnya dari dalam kamar tidur yang terkunci rapat. Bibirnya yang pucat menyunggingkan senyum tipis. Senyum yang bukan menyiratkan kebahagiaan, melainkan sebuah janji. Janji bahwa hidup saya tidak akan pernah tenang lagi. Saya melempar ponsel itu ke kasur seolah benda itu baru saja membakar tangan saya. Saya menarik selimut menutupi seluruh tubuh. Meringkuk seperti anak kecil yang ketakutan. Keringat dingin membasahi dahi dan punggung saya. Di luar, suara burung gagak terdengar melintas, membuat bulu kuduk saya semakin meremang. Semua ini bermula dari keserakahan. Ya, saya akui, saya serakah. 7 hari yang lalu, tepat di malam Jumat Kliwon, hujan turun sangat deras mengguyur desa kami. Petir menyambar-nyambar seolah langit sedang marah. Malam itu, saya dan Siti bertengkar hebat. Bukan pertengkaran biasa tentang masakan yang kurang garam atau lupa mengunci pintu, tapi pertengkaran tentang sertifikat tanah warisan orang tua Siti. Tanah seluas 2 hektar di pinggir jalan raya kabupaten itu adalah satu-satunya harta berharga yang kami miliki. Mas, sudah aku bilang berkali-kali, tanah itu tidak akan aku jual. Suara Siti meninggi. Matanya yang biasanya lembut kini nyalang menatap saya. Dia sedang melipat pakaian di ruang tengah ketika saya memaksanya lagi untuk menandatangani surat kuasa jual. Itu amanah dari Bapak, Mas. Tanah itu untuk masa tua kita, bukan untuk menutupi hutang judimu. Kata-kata hutang judi itu seperti tamparan keras di wajah saya. Saya memang salah jalan. Beberapa bulan terakhir, saya terjerat pergaulan dengan teman-teman di pasar hewan yang mengenalkan saya pada judi online. Awalnya hanya iseng, coba-coba dengan uang rokok. Menang sekali, 2 kali, saya merasa hebat. Saya merasa bisa menggandakan uang belanja Siti menjadi modal usaha yang besar. Tapi setan memang pandai menipu.
Kemenangan itu hanyalah umpan. Dalam sekejap, tabungan kami ludes. Uang modal dagang habis. Saya bahkan meminjam uang pada rentenir keliling dengan bunga yang mencekik leher. "Kamu istri durhaka," bentak saya. Setan amarah sudah menguasai kepala saya. Suami sedang kesusahan, dikejar-kejar orang. Kamu malah pelit mempertahankan tanah kosong itu. Apa kamu mau melihat suamimu ini mati dibacok penagih hutang di pasar? Siti meletakkan baju yang dilipatnya dengan kasar. Dia berdiri, menantang saya. Tubuhnya yang kurus gemetar menahan tangis dan amarah. "Kalau Mas mati karena ulah Mas sendiri, itu urusan Mas. Aku sudah capek Mas. 15 tahun aku sabar. Dulu Mas janji mau membahagiakan aku, tapi nyatanya, Mas malah menghabiskan harta bapakku. Pokoknya tidak, selangkah pun aku tidak akan mundur. Tanah itu tidak dijual." Darah saya mendidih. Rasa malu sebagai kepala keluarga yang tidak dihargai, ditambah tekanan hutang yang menumpuk, membuat akal sehat saya hilang. Tanpa sadar, tangan saya melayang. Saya mendorong tubuh Siti sekuat tenaga. Niat saya hanya ingin menyingkirkannya agar diam, tapi nasib berkata lain. Siti terdorong ke belakang, kakinya tersandung kaki meja, dan tubuhnya melayang jatuh. Brak! Suara benturan itu terdengar mengerikan. Kepala bagian belakang Siti menghantam sudut meja jati yang lancip dan keras. Siti tidak berteriak. Dia tidak mengaduh. Tubuhnya langsung terkulai lemas di lantai ubin. "Henning!" Suara hujan di luar seolah berhenti sejenak, tergantikan oleh dengungu di telinga saya. "Siti?" Panggil saya pelan. Suara saya bergetar. "Dek Siti?" Tidak ada jawaban. Tubuh istri saya diam tak bergerak. Matanya melotot menatap langit-langit rumah, kosong tanpa jiwa. Saya mendekat dengan kaki gemetar, lalu berlutut di sampingnya. Ada darah segar mengalir perlahan dari belakang kepalanya, merembes membasahi ubin putih, menciptakan genangan merah yang kontras dan menakutkan. Saya menyentuh hidungnya, tidak ada napas. Saya memegang pergelangan tangannya. Tidak ada denyut nadi. "Innalillahi!" Gumam saya, mundur dengan panik hingga punggung saya menabrak tembok. Mati. Siti mati. Aku membunuh istriku sendiri. Kepanikan luar biasa melanda saya. Bayangan penjara, bayangan dipukuli warga kampung, bayangan hidup membusuk di sel tahanan berputar-putar di kepala saya. Tidak. Saya tidak boleh tertangkap. Tidak ada yang boleh tahu kejadian ini. Malam itu hujan lebat. Suara petir akan menyamarkan segala bunyi. Tetangga kami cukup jauh, terhalang kebun bambu. Ini kesempatan saya. Dengan sisa tenaga yang dipacu adrenalin ketakutan, saya mengangkat tubuh Siti. Tubuhnya terasa begitu ringan, seringan beban hidup yang dia tanggung selama menjadi istri saya. Saya membopongnya ke dapur, mengambil cangkul di gudang, lalu keluar menembus hujan deras menuju kebun belakang. Tanah di bawah pohon nangka tua itu cukup gembur. Di sela-sela suara guruh yang menggelegar, saya mencangkul tanah seperti orang gila. Air hujan bercampur air mata dan keringat membasahi wajah saya. "Maafkan Mas, Siti. Maafkan Mas." Racau saya berkali-kali. Tapi tangan saya terus menggali lubang untuk menyembunyikan dosa saya. Setelah lubang itu cukup dalam, saya membaringkan jasad Siti di sana. Wajahnya yang pucat tersiram air hujan, seolah menangisi nasibnya yang malang. Saya tidak berani menatap matanya yang masih terbuka, jadi saya menutupnya dengan telapak tangan saya yang berlumpur. Dengan cepat saya menimbunnya kembali dengan tanah merah. Saya injak-injak tanah itu agar padat, lalu saya tutupi dengan tumpukan daun kering dan ranting-ranting pohon singkong agar tidak terlihat mencurigakan. Malam itu, saya kembali ke dalam rumah dengan tubuh menggigil. Saya mengepel darah di lantai ruang tengah sampai bersih, tidak menyisakan setitik pun noda merah. Saya mencuci baju saya yang penuh lumpur dan darah. Saya hapus semua jejak Siti malam itu. Besoknya, saya mengarang cerita. Kepada tetangga yang bertanya kemana Siti,
Saya bilang dia pulang ke rumah kerabat jauhnya di Jawa Tengah untuk merawat bibinya yang sakit keras. Orang-orang percaya saja, karena Siti memang dikenal sebagai wanita yang berbakti pada keluarga. Hari demi hari berlalu. Awalnya saya merasa lega. Tidak ada polisi yang datang, tidak ada tetangga yang curiga. Tapi ketenangan itu palsu. Rasa bersalah adalah hantu yang paling nyata. Setiap malam, saya tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali menutup mata, saya melihat wajah Siti saat dia terjatuh. Setiap kali mendengar suara hujan, saya teringat malam jahanam itu. Dan kemudian, gangguan-gangguan kecil mulai terjadi. Awalnya hanya bau. Wangi bunga melati yang sangat menyengat sering tercium di dalam rumah, padahal tidak ada pohon melati di pekarangan kami. Wangi itu muncul tiba-tiba. Biasanya saat maghrib tiba atau tengah malam. Wangi yang khas. Seperti wangi bedak yang biasa dipakai Siti dulu saat kami baru menikah. Lalu suara-suara. Suara langkah kaki seret di dapur saat saya sedang menonton televisi sendirian. Srek, srek, srek. Seperti orang yang berjalan dengan kaki pincang. Saat saya periksa, tidak ada siapa-siapa. Panci dan wajan yang tergantung rapi seringkali bergoyang sendiri, berdenting pelanting, ting. Seolah ada tangan tak kasat mata yang memainkannya. Puncaknya adalah ketika saya mulai merasa diawasi. Dimanapun saya berada di dalam rumah ini, saya merasa ada sepasang mata yang menatap tajam ke arah punggung saya. Rasanya dingin, menusuk, karena paranoid dan takut ada orang iseng atau tetangga yang mulai curiga dan mengintip. Saya memutuskan memasang kamera CCTV. Alasan saya pada tetangga adalah untuk keamanan karena banyak maling ayam. Padahal sebenarnya, saya takut pada bayangan saya sendiri. Saya memasang satu kamera di ruang tamu dan satu lagi menghadap ke dapur dan pintu belakang. Dan malam ini, ketakutan itu terbukti. Apa yang saya lihat di layar ponsel bukan hayalan. Siti ada di sana. Atau setidaknya, arwahnya masih ada di rumah ini, duduk di kursi goyang kesayangannya, menuntut keadilan yang direnggut paksa darinya. Pagi harinya, saya bangun dengan kepala yang berat dan mata bengkak karena kurang tidur. Sinar matahari pagi yang masuk melalui celah jendela tidak mampu mengusir hawa dingin di dalam rumah. Saya berjalan ke ruang tamu, menatap kursi goyang itu. Kursi itu diam, berdebu. Tidak ada siapa-siapa. Tapi perasaan mencekam semalam masih tersisa. Bambang. Woi, Bambang. Suara teriakan dari halaman depan membuat saya terlonjak kaget. Jantung saya berdegup kencang. Apakah polisi? Apakah ada yang menemukan kuburan Siti? Saya mengintip dari balik gorden. Ternyata itu Jajang, teman sesama pedagang di pasar, sekaligus orang yang dulu mengenalkan saya pada judi online. Saya membuka pintu dengan ragu. Ada apa, Jang? Pagi-pagi sudah teriak-teriak. Jajang menyeringai, memperlihatkan giginya yang kuning karena rokok. Halah, santai saja atuh, Mas. Aku cuma mau mampir, sekalian tanya kabar. Katanya istrimu belum pulang-pulang juga. Betah amat di kampung orang. Pertanyaan itu membuat perut saya mulas. Saya berusaha tersenyum wajar. Iya? Bibinya masih parah sakitnya. Siti kan orangnya nggak tegaan, jadi ya ditungguin terus sampai sembuh. Jajang masuk tanpa dipersilakan, langsung duduk di kursi tamu kursi sofa, bukan kursi goyang itu. Matanya yang liar menyapu seisi ruangan. Wah, sepi ya rumah kalau nggak ada istri. Berantakan, bau apek. Ngomong-ngomong, utangmu ke Bos Edi gimana? Kemarin anak buahnya nyariin kamu di pasar loh. Katanya kalau minggu ini nggak bayar, kiosmu bakal disita. Bos Edi adalah rentenir tempat saya meminjam uang. Mendengar namanya disebut, lutut saya lemas. Masalah satu belum selesai, masalah lain sudah datang mencekik. Iya, Jang, nanti aku usahakan. Aku lagi nunggu hasil panen singkong di kebun belakang. Kebun belakang. Jajang tertawa mengejek. Halah, singkong doang laku berapa sih?
Mending jual aja tanah warisan istrimu itu. Kan sertifikatnya ada. Siti juga lagi nggak ada di rumah kan? Tanda tangan bisa dipalsulah. Atau dicap jempol saja pas dia tidur. Tapi dia kan jauh ya. Gampanglah itu bisa diatur. Aku kenal notaris yang bisa bantu-bantu asal komisinya cocok. Saran Jajang itu terdengar menggoda, tapi juga mengerikan. Menjual tanah itu adalah penyebab kematian Siti. Kalau saya menjualnya sekarang, rasanya seperti saya benar-benar menari di atas mayat istri saya. Nantilah Jang, aku nggak berani kalau nggak izin Siti. Ah, payah kamu. Suami takut istri. Ejek Jajang. Tiba-tiba wajahnya berubah serius. Dia mengendus-endus udara. Mas Bambang, kamu cium bau sesuatu nggak? Saya menegang. Bau apa? Bau kembang, melati, kuat banget, kata Jajang sambil celingukan. Perasaan di halaman depan enggak ada pohon melati. Kamu pakai pewangi ruangan apa? Kok baunya kayak di kuburan ya? Darah saya tersirap. Bau itu muncul lagi. Dan kali ini bukan hanya saya yang menciumnya. Berarti ini nyata. Mungkin bau parfumku tumpah kemarin. Elak saya cepat, berusaha menutupi kegugupan. Jajang masih mengendus-endus. Wajahnya tampak tidak nyaman. Bukan, ini bukan bau parfum pabrik. Ini bau kembang kantil campur tanah basah. Merinding aku. Dia mengusap tengkuknya. Tiba-tiba, mata Jajang terpaku pada sudut ruangan. Wajahnya memucat. Mas, itu. Kursi goyang itu. Tunjuk Jajang dengan jari gemetar. Saya menoleh pelan, takut melihat apa yang dia lihat. Kursi goyang tua itu bergerak. Pelan sekali. Kriet. Kriet. Padahal tidak ada angin. Tidak ada siapa-siapa yang menyentuhnya. Di siang bolong yang terik ini, kursi itu bergoyang seolah ada yang sedang duduk santai di sana mendengarkan percakapan kami. Kok gerak sendiri? Jajang langsung berdiri, kakinya siap lari. Mas Bambang, rumahmu ini ada penunggunya ya? Angin kali, Jang. Itu engselnya memang longgar, kata saya, meski keringat dingin sudah mengucur di punggung. Saya melangkah mendekat, memegang sandaran kursi itu untuk menghentikannya. Saat tangan saya menyentuh kayu kursi itu, rasanya dingin sekali. Dingin seperti es batu. Bukan dinginnya kayu biasa. Jajang menggelengkan kepala, wajahnya ketakutan. Enggak mas, enggak ada angin di dalam rumah. Wah, enggak bener ini. Aku pamit dulu deh mas. Seram hawanya. Jangan lupa urus utangmu ke bos Edia. Tanpa menunggu jawaban, Jajang langsung kabur keluar rumah, menyalakan motornya dan pergi dengan terburu-buru. Saya ditinggal sendirian lagi di ruang tamu yang hening. Kursi goyang itu sudah berhenti bergerak karena saya pegang, tapi hawa dinginnya merambat naik ke lengan saya. Siti? Bisik saya pada kekosongan. Apa itu kamu? Tidak ada jawaban suara. Tapi tiba-tiba, televisi tua di atas bufet menyala sendiri. Layarnya bersemut, mengeluarkan suara gemerisik statis yang menyakitkan telinga. Zes zes ttt. Zetsi 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 zetsi. Saya melompat kaget mencari remote untuk mematikannya. Tapi remote itu ada di meja yang jauh. Sebelum saya sempat menekan tombol power di TV, suara gemerisik itu berubah. Samar-samar, di antara suara semut itu, terdengar suara orang menangis. Lirih, pilu, menyayat hati. Sakit, mas. Sakit. Suara Siti. Itu jelas suara Siti. Suara yang sama saat dia merintih sakit gigi bulan lalu, tapi kali ini terdengar jauh, bergema, seolah berasal dari dalam liang lahat yang dalam. Sakit. Kepalaku sakit, mas. Saya menjerit dan mencabut kabel televisi dari stop kontak. Ruangan kembali hening. Napas saya memburu. Saya mundur, menabrak tembok, lalu merosot duduk di lantai. Ini bukan halusinasi. Istri saya menghantui saya.
Dia tidak terima dikubur seperti bangkai binatang di belakang rumah. Dia ingin balas dendam. Ketakutan membuat saya berpikir pendek. Saya harus menenangkan arwah Siti. Orang tua-tua di kampung bilang, kalau ada arwah penasaran, itu karena ada urusan duniawi yang belum selesai atau pemakamannya tidak layak. Saya tidak mungkin membongkar kuburannya dan memakamkannya secara layak di TPU. Itu sama saja menyerahkan leher saya ke tiang gantungan. Saya harus mencari cara lain. Dukun, ya. Saya butuh orang pintar untuk memagar rumah ini atau mengusir arwah Siti agar tidak mengganggu saya lagi. Sore harinya, saya pergi ke desa sebelah, menemui Mbah Suro. Beliau dikenal sebagai orang pintar yang bisa menangani hal-hal gaib. Rumah Mbah Suro gelap dan penuh asap kemenyan. Saat saya baru sampai di pekarangan rumahnya, Mbah Suro sudah berdiri di depan pintu, menatap saya dengan mata butanya yang putih semua. Pulanglah, Bambang. Suara Mbah Suro serak dan berat, membuat saya terpaku di pagar. Saya belum bicara sepatah kata pun, tapi dia sudah tahu nama saya. Aku tidak bisa membantumu. Mbah, tolong saya. Rumah saya diganggu. Bukan diganggu, potong Mbah Suro tegas. Dia mengetukkan tongkat kayunya ke tanah. Dia bukan pengganggu. Dia pemilik rumah itu. Kamu yang tamu sekarang. Darah memanggil darah. Bambang, tanah merah di belakang rumahmu basah oleh air mata. Kau menanam bangkai. Kau akan memanen petaka. Tubuh saya kaku. Mbah Suro tahu. Dia tahu apa yang saya lakukan. Mbah, saya hilaf. Tolong, buat dia pergi. Saya takut. Saya akan bayar berapa saja. Mohon saya, hampir bersujud di kakinya yang kotor. Mbah Suro meludah ke tanah. Uangmu bau darah. Tidak ada mantra yang bisa menutupi kejahatanmu. Dia semakin kuat setiap malam, terutama malam Jumat. Dia tidak akan pergi sebelum kau mengakui dosamu. Pergi. Jangan bawa sial ke rumahku. Saya diusir mentah-mentah. Dengan putus asa, saya pulang ke rumah. Matahari sudah terbenam. Langit berubah menjadi merah darah lalu gelap gulita. Azan maghrib berkumandang dari surau di ujung desa. Suaranya mendayu-dayu. Bukannya menenangkan hati saya, malah terdengar seperti peringatan akan datangnya malam yang panjang. Sesampainya di rumah, saya lapar tapi tidak nafsu makan. Di dapur, tudung saji di meja makan tertutup. Saya ingat tadi pagi saya tidak memasak apa-apa. Dengan penasaran saya buka tudung saji itu. Mata saya terbelalak. Di sana, di atas piring, tersaji nasi putih hangat yang masih mengebul. Lengkap dengan lauk kesukaan saya, ikan asin goreng, sambal terasi, dan lalapan daun singkong. Baunya sangat harum, menggugah selera. Siapa yang memasak? Pintu rumah terkunci rapat seharian. Tangan saya gemetar mengambil sendok. Apakah Siti yang memasak ini? Dulu, setiap kali kami bertengkar, Siti akan diam. Tapi dia tetap memasak makanan kesukaan saya sebagai tanda dia ingin berdamai. Apakah ini tanda damai dari arwahnya? Karena lapar yang tak tertahan, saya memberanikan diri mencicipi sedikit nasi itu. Saat nasi itu masuk ke mulut, saya langsung memuntahkannya. Huek, itu bukan rasa nasi. Itu rasa tanah. Tanah kuburan yang basah dan anyir. Saya melihat lagi ke piring. Nasi putih itu tiba-tiba berubah warna di mata saya. Bukan nasi, melainkan segumpal tanah merah yang penuh dengan cacing-cacing kecil yang menggeliat. Ikan asin itu berubah menjadi potongan kulit kayu yang busuk. Sambal terasi itu, darah kental yang menghitam. Saya lari ke wastafel, berkumur berkali-kali sampai mulut saya terasa perih, berusaha menghilangkan rasa tanah dan bau bangkai di lidah saya. Saya menangis. Saya benar-benar tersiksa. Di rumah sendiri saya tidak tenang. Mau makan pun dijahili. Apa maumu, Siti? Teriak saya frustrasi ke arah dapur yang kosong. Kalau mau bunuh aku, bunuh saja sekarang. Jangan siksa aku begini. Hening sejenak. Lalu, ponsel saya yang ada di saku celana berbunyi.
Notifikasi dari aplikasi CCTV. Ting. Deteksi gerakan di dapur. Saya berada di dapur. Saya tidak bergerak. Kenapa ada notifikasi gerakan? Dengan tangan gemetar hebat, saya mengeluarkan ponsel dan membuka aplikasinya. Di layar, saya melihat diri saya sendiri sedang berdiri di depan wastafel, tampak ketakutan. Tapi, di belakang saya, di layar ponsel itu, ada sosok yang berdiri tepat di belakang punggung saya. Sosok wanita dengan wajah hancur di bagian belakang kepalanya, darah menetes-netes ke bahunya. Dia berdiri sangat dekat, seolah sedang memeluk saya dari belakang. Tangannya yang pucat melingkar di leher saya di dalam layar. Saya meraba leher saya sendiri. Terasa dingin. Sangat dingin. Seperti ada es batu yang ditempelkan di tengkuk. Saya melihat ke layar lagi. Sosok itu mendekatkan wajahnya ke telinga saya di layar. Dan detik berikutnya, saya mendengar bisikan nyata tepat di telinga kiri saya. Bukan dari ponsel, tapi langsung di ruangan itu. "Mas, nasinya enak?" Saya menjerit sekeras-kerasnya, melempar ponsel ke lantai hingga layarnya retak, dan berlari keluar rumah seperti orang gila. Saya tidak peduli lagi pada malam yang gelap. Saya lari ke pos ronda. Napas saya hampir putus. Saya tidak berani pulang. Malam itu, saya tidur meringkuk di pos ronda ditemani Pak Hansip yang bingung melihat saya pucat pasi seperti mayat hidup. Saya berbohong bilang kunci rumah hilang. Tapi saya tidak bisa selamanya lari. Rumah itu adalah satu-satunya tempat saya bernaung. Besoknya, saya memutuskan memanggil Rini. Rini adalah wanita yang selama ini menjadi alasan saya sering pulang malam. Dia janda muda dari desa seberang. Wanita yang membuat saya melupakan Siti dan terjerumus makin dalam. Saya pikir, dengan adanya orang lain di rumah, apalagi Rini yang pemberani dan cerewet, suasana rumah akan lebih hidup dan dia tidak akan berani muncul. Sungguh keputusan yang bodoh. Membawa wanita lain ke rumah istri yang baru saja dibunuh. Itu sama saja menyiram bensin ke dalam api. Kemarahan Siti bukan lagi sekadar teror, tapi akan menjadi amukan yang mematikan. Suara deru motor bebek tua saya memecah keheningan siang yang terik saat memasuki pekarangan rumah. Di boncengan belakang, Rini duduk dengan senyum merekah. Tangannya melingkar erat di pinggang saya. Dia mengenakan baju merah menyala, kontras dengan suasana rumah yang suram dan cat tembok yang mulai mengelupas. Rini membawa sebuah tas besar berisi pakaiannya. Wajahnya berseri-seri, seolah dia baru saja memenangkan lotre. Bagi Rini, hilangnya Siti adalah kemenangan besar. Dia tidak tahu bahwa kemenangan itu dibangun di atas mayat. "Akhirnya ya, Mas." Si perempuan kampung itu minggat juga, kata Rini dengan suara cemprengnya begitu turun dari motor. Dia mengibaskan rambutnya yang panjang, lalu menatap rumah itu dengan tatapan menilai. Meskipun rumahnya butut, lumayanlah daripada aku harus ngekos terus. Nanti kalau tanah warisan itu laku, kita renovasi ya Mas? Ganti keramiknya, cat ulang warna cerah. Aku nggak suka warna hijau lumut begini, kayak rumah hantu. Kata-kata rumah hantu membuat jantung saya berdesir. Saya buru-buru membungkam mulut Rini dengan jari telunjuk. "Esti, jangan ngomong sembarangan Rin. Pamali, masuk yuk." Saya membuka pintu depan. Udara pengap langsung menyergap kami. Bau melati yang kemarin sempat tercium kini samar-samar, tergantikan oleh bau lembab seperti bau lemari tua yang tidak pernah dibuka. Rini melangkah masuk dengan gaya seperti nyonya besar. Dia melempar tasnya ke sofa, lalu berjalan mengelilingi ruang tamu, menyentuh barang-barang peninggalan Siti dengan rasa jijik. "Ih, taplak mejanya norak banget." "Kuno," komentar Rini sambil menarik taplak meja rajutan tangan Siti dan melemparnya ke lantai. Dia berjalan ke arah bufet, mengambil bingkai foto pernikahan saya dan Siti. Di foto itu, Siti tersenyum malu-malu mengenakan kebaya putih. Rini mendengus, lalu dengan sengaja menelungkupkan foto itu hingga wajah Siti tidak terlihat. "Mulai sekarang, aku yang ngatur rumah ini, Mas," kata Rini manja sambil menggelayut di lengan saya.
Barang-barang bekas istrimu yang jelek-jelek itu buang saja semua. Bikin sumpek. Saya hanya mengangguk lemah. Tidak berani membantah. Pikiran saya terpecah. Mata saya tidak bisa lepas dari kursi goyang di sudut ruangan. Kursi itu diam. Tapi entah kenapa, posisinya sedikit berubah. Tadi pagi sebelum berangkat menjemput Rini, kursi itu menghadap lurus ke arah pintu. Sekarang, kursi itu agak serong, menghadap tepat ke arah Rini berdiri. Mas, kok bengong? Lapar nih. Masakin dong. Atau beli bakso di depan. Rengek Rini. Iya. Kamu istirahat dulu di kamar. Mas belikan makan, kata saya, mencari alasan untuk keluar sebentar menenangkan diri. Kehadiran Rini ternyata tidak membuat rasa takut saya berkurang. Justru sebaliknya, rasanya seperti saya sedang menantang maut. Membawa wanita lain masuk ke wilayah kekuasaan Siti adalah penghinaan terbesar. Malam pertama Rini menginap, suasana berubah mencekam. Hujan kembali turun rintik-rintik, membuat suasana desa semakin senyap. Rini sedang mandi. Saya duduk di ruang tengah sambil memantau aplikasi CCTV di ponsel. Kebiasaan baru yang menyiksa. Saya takut melihat layar itu. Tapi saya juga tidak bisa berhenti melihatnya karena ingin memastikan dia tidak muncul. Di layar ponsel, kamera yang menyorot dapur menangkap aktivitas Rini yang baru selesai mandi. Dia keluar kamar mandi hanya mengenakan handuk, rambutnya basah. Dia berdiri di depan cermin wastafel dapur, bersenandung kecil sambil menyisir rambut. Tiba-tiba, di layar ponsel, gambar itu berkedip. Flicker. Hitam. Putih. Hitam. Putih. Sinyal terganggu? Tidak mungkin. Saya pakai paket data penuh. Saya mendekatkan ponsel ke mata. Saat gambar kembali stabil, napas saya tercekat. Di layar, pantulan di cermin itu bukan wajah Rini. Rini berdiri menghadap cermin, menyisir rambutnya. Tapi bayangan di cermin itu adalah Siti. Wajah Siti yang pucat pasi, dengan mata melotot dan mulut menganga lebar seolah sedang menjerit tanpa suara. Darah hitam mengalir dari sela-sela rambutnya, menetes ke kaca cermin. Tapi anehnya, Rini yang asli di depan cermin, tidak bereaksi. Dia tetap bersenandung santai, seolah yang dia lihat di cermin adalah wajah cantiknya sendiri. Hanya saya yang melihat wajah hantu itu melalui perantara kamera CCTV. Seolah Siti ingin bilang, hanya kamu yang bisa melihat dosamu, Mas. Tiba-tiba terdengar jeritan Rini dari arah dapur. Ponsel saya terlepas dari genggaman. Saya langsung berlari ke dapur, melupakan ketakutan saya demi menyelamatkan Rini. Rin, kenapa? Ada apa? Teriak saya sambil mendobrak pintu dapur. Rini berdiri mematung di depan wastafel. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Dia menunjuk ke arah lantai. Itu, Mas. Itu apa? Saya mengikuti arah telunjuknya. Di lantai, berserakan rambut. Bukan satu dua helai, tapi segumpal besar rambut hitam panjang yang basah dan berbau anyir. Rambut itu menggulung seperti bola kasti. Rambut siapa itu, Mas? Rambutku kan gak rontok sebanyak itu. Rini histeris. Dia mundur menjauh, jijik dan takut. Saya menelan ludah. Itu rambut Siti. Saya ingat betul. Saat dia jatuh dan kepalanya menghantam meja, jepit rambutnya lepas dan rambutnya terurai. Saat saya menguburnya, rambut panjangnya yang indah itu penuh dengan tanah dan darah. Mungkin itu kotoran dari saluran air yang mampet, terus meluap keluar. Saya berbohong lagi. Kebohongan demi kebohongan terus keluar dari mulut saya untuk menutupi kebenaran yang busuk. Saya mengambil sapu lidi, menyapu gumpalan rambut itu dengan cepat. Baunya, Masya Allah, baunya seperti bangkai tikus yang sudah meledak. Udah, jangan dipikirin. Ayo masuk kamar, ajak saya, menggiring Rini yang masih syok. Malam itu kami tidur dengan lampu menyala terang. Rini memeluk saya erat, ketakutan.
Tapi saya tidak bisa tidur. Mata saya terus menatap langit-langit kamar, ke arah lensa kamera CCTV kecil yang berkedip merah di sudut plafon. Saya merasa dia ada di atas sana, menatap kami berdua yang bergelung di atas ranjang pernikahannya. Tengah malam, sekitar pukul 2, Rini mulai mengigau. Tubuhnya panas tinggi, padahal tadi sore dia sehat-sehat saja. Dia meracau tidak jelas, tangannya mencakar-cakar spray. Panas. Aduh sakit. Jangan didorong, Mas. Sakit. Suara Rini berubah. Itu bukan suara cempreng manja Rini lagi. Itu suara yang berat, serak, dan penuh kesakitan. Itu suara Siti. Saya terduduk di kasur. Keringat dingin membanjiri tubuh. Saya guncang bahu Rini. Rini, bangun. Rini membuka matanya tiba-tiba. Bola matanya terbalik ke atas, hanya terlihat bagian putihnya saja. Tangannya tiba-tiba mencengkeram leher saya dengan kekuatan yang tidak wajar. Kuat sekali, seperti cengkeraman kuli batu. Kuku-kukunya yang panjang menancap ke kulit leher saya. Maas, desis Rini, tapi nadanya adalah nada Siti saat merengek. Kenapa tanahnya berat sekali? Aku nggak bisa napas, Mas. Di sini gelap. Banyak cacing. Mas jahat. Lepas. Rini, sadar. Saya meronta. Memukul tangan Rini. Napas saya sesak. Pandangan saya mulai gelap. Saya pikir saya akan mati dicekik oleh tangan kekasih saya yang dirasuki arwah istri saya. Tanah warisan bapak enggak boleh dijual. Bisik Rini lagi, kali ini sambil menyeringai lebar hingga ujung bibirnya robek berdarah. Itu tanah keramat, Mas. Kamu jual tanah itu, kamu jual nyawamu. Plak. Saya menampar pipi Rini sekuat tenaga karena panik. Rini terpelanting ke samping. Cengkeramannya terlepas. Dia terbatuk-batuk, lalu memuntahkan cairan hitam pekat ke atas kasur. Baunya seperti lumpur sawah. Rini pingsan. Saya terengah-engah, memegang leher saya yang perih. Di cermin lemari pakaian, saya melihat bekas merah kebiruan berbentuk jari tangan di leher saya. Tapi anehnya, itu bukan ukuran jari tangan Rini yang lentik. Itu ukuran jari tangan yang bengkak dan besar. Seperti tangan mayat yang sudah membusuk beberapa hari di dalam tanah. Keesokan harinya, Rini bangun dengan kondisi lemah. Dia tidak ingat apa-apa tentang kejadian semalam. Dia pikir dia hanya sakit masuk angin biasa dan muntah karena salah makan. Saya tidak berani cerita. Saya takut Rini kabur. Kalau Rini kabur, saya sendirian lagi di rumah neraka ini. Saya butuh tameng hidup. Mas, aku mau masak sayur asem ya. Mulutku pahit banget rasanya, kata Rini siang itu. Saya mengernyit. Kamu bisa masak sayur asem? Bukannya kamu bisanya cuma masak mie instan? Setahu saya, Rini memang tidak bisa masak. Rini tampak bingung sebentar, lalu mengangkat bahu. Enggak tahu, tiba-tiba pengen aja. Kayaknya gampang kok. Saya duduk di ruang tamu, memantau lewat HP. Di dapur, Rini mulai memotong kacang panjang dan jagung. Gerakannya luwes sekali. Cara dia memegang pisau, cara dia mengulek bumbu dicobek batu. Ulek, ulek, ulek. Iramanya sangat khas. Itu persis cara Siti memasak. Siti kalau mengulek bumbu selalu 3 kali putaran lalu diketuk ke tengah cobek. Srek srek srek, tok. Dan Rini melakukan hal yang sama persis. Srek srek srek, tok. Bulu kuduk saya berdiri tegak. Siti ada di dalam tubuh Rini. Dia meminjam raga Rini untuk kembali melayani suaminya, atau mungkin untuk meracuni suaminya. Saat masakan matang, Rini menghidangkannya di meja makan. Sayur asem, ikan asin, sambal terasi. Menu yang sama persis dengan sajian gaib yang saya temukan kemarin lusa. Makan, Mas, ajak Rini. Senyumnya manis, tapi matanya kosong. Saya menggeleng. Mas masih kenyang. Makan. Bentak Rini tiba-tiba. Suaranya menggelegar,
membuat piring-piring di rak berdenting. Dia menatap saya tajam. Masakan istri kok ditolak? Hargai sedikit jerih payahku. Saya gemetar mengambil sendok. Saya tidak punya pilihan. Di bawah tatapan Rini yang mengerikan, saya menyuap kuah sayur itu. Rasanya enak. Sangat enak. Persis masakan Siti. Rasa ini membuat saya menangis. Air mata menetes ke piring. Ini adalah rasa cinta yang saya balas dengan pengkhianatan dan pembunuhan. Enak kan, Mas? Tanya Rini, suaranya kembali normal, cempreng dan manja. Dia tersenyum polos. Tidak sadar barusan dia membentak saya dengan suara orang lain. Tuh kan, aku jago masak ternyata. Malam ketiga. Gangguan semakin menjadi-jadi dan mulai bersifat fisik. Saya sedang di kamar mandi. Buang air kecil. Pintu kamar mandi saya kunci rapat. Tiba-tiba, lampu kamar mandi mati. Gelap gulita. Rin, jangan main-main saklar lampu. Teriak saya. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba, keran air menyala sendiri. Air mengucur deras memenuhi bak mandi. Suara air itu terdengar sangat keras di ruang sempit yang gelap. Lalu, saya merasakan sesuatu yang dingin dan licin menyentuh kaki telanjang saya. Seperti tangan basah yang merayap dari lantai ubin. Saya menendang-nendang dalam kegelapan. Pergi. Pergi setan. Saya meraba-raba mencari gagang pintu. Terkunci. Padahal kuncinya slot geser dari dalam. Tidak mungkin terkunci dari luar. Saya terkurung. Tolong. Rini. Tolong Mas. Di tengah kepanikan itu, saya mendengar suara bisikan tepat di telinga saya. Sangat jelas di antara suara gemericik air. Dingin Mas. Di dalam tanah dingin. Mandikan aku. Mandikan aku. Dan kemudian, air dari keran itu berubah baunya. Bau darah segar memenuhi kamar mandi sempit itu. Saya merasa cairan yang menggenangi kaki saya bukan air lagi, tapi cairan kental yang lengket. Saya gedor pintu sekuat tenaga sampai tangan saya memar. Brak, pintu terbuka. Rini berdiri di sana memegang senter. Wajahnya bingung. Mas kenapa teriak-teriak? Listriknya turun. Jeglek. Aku baru mau nyalain lagi. Saya ambruk keluar kamar mandi. Tubuh saya basah kuyup. Saya lihat ke lantai kamar mandi. Airnya jernih. Tidak ada darah. Tapi baunya. Bau amis darah masih menempel di hidung saya. Kita harus pergi dari sini, Rin, kata saya sambil menggigil. Sekarang. Malam ini juga. Rini menatap saya seperti orang gila. Mas ini ngomong apa sih? Hujan deras begini mau kemana? Lagian ini rumah kita. Masa mau minggat? Mas Bambang ini penakut banget jadi laki-laki. Rini menolak pergi. Keserakahan akan rumah gratis membuatnya buta. Dia tidak merasakan apa yang saya rasakan. Dia pikir saya hanya stres karena hutang. Dia tidak tahu bahwa ketidaktahuannya itulah yang membuatnya menjadi sasaran empuk arwah Siti. Malam itu, saya tidak berani tidur di kamar. Saya tidur di sofa ruang tamu, dengan parang di bawah bantal. Saya begadang memantau CCTV. Pukul 03.00 dini hari. Jam terkutuk. Di layar HP, saya melihat Rini bangun dari tidur. Dia berjalan keluar kamar dengan gerakan kaku, mata terpejam. Tidur berjalan, Rini berjalan menuju pintu belakang. Pintu yang menuju ke kebun singkong. Jantung saya berhenti berdetak. Dia membuka pintu itu perlahan, lalu melangkah keluar menembus hujan deras tanpa payung. Rini. Saya melompat dari sofa dan mengejarnya. Saya berlari ke halaman belakang. Gelap, becek, dan licin. Senter HP saya menyorot ke sana kemari. Saya melihat Rini. Dia sedang berlutut di bawah pohon nangka. Tepat di atas gundukan tanah tempat saya mengubur Siti. Rini sedang menggali tanah dengan tangan kosong. Kuku-kukunya yang terawat kini patah dan berdarah karena mencakar tanah keras yang basah. Dia menggali seperti anjing gila yang ingin mengambil tulangnya. Rini, berhenti. Apa yang kamu lakukan?
Saya menarik bahu Rini. Rini menoleh. Wajahnya penuh lumpur. Dia menyeringai lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang kotor oleh tanah. Dia tertawa terkekeh-kekeh. Hihihi. Mas Bambang, istrimu di sini, dia kedinginan, kasihan. Ayo kita temani dia. Rini menunjuk ke lubang yang sudah dia gali sedikit. Di sana, menyembul sepotong kain batik. Kain jarik yang saya pakai untuk membungkus mayat Siti. Rahasia saya hampir terbongkar oleh tangan kekasih saya sendiri yang dikendalikan oleh arwah istri saya. Tidak, saya mendorong Rini hingga terjengkang. Saya harus menutup lubang itu lagi. Saya tidak peduli Rini kerasukan. Saya lebih takut mayat itu terlihat. Saya menyeret Rini paksa kembali ke dalam rumah. Rini meronta-ronta, mencakar wajah saya, berteriak-teriak memanggil nama Siti. Siti, Siti, tunggu aku Siti. Sesampainya di dalam, saya kunci pintu belakang dan memalanginya dengan lemari dapur. Rini pingsan lagi di lantai dapur yang kotor. Napas saya putus-putus. Saya menatap Rini, lalu menatap pintu belakang yang bergetar digedor angin kencang. Ini belum berakhir. Siti tidak akan berhenti sampai mayatnya ditemukan. Dan saya sadar, CCTV yang saya pasang bukan lagi alat untuk mengawasi maling, tapi menjadi alat bagi Siti untuk merekam detik-detik kehancuran saya. Dia ingin saya melihat, dia ingin saya menjadi saksi atas kegilaan saya sendiri. Dan yang paling menakutkan, di layar CCTV yang masih menyala di tangan saya melihat di kebun belakang tadi. Saat saya menyeret Rini masuk, ada sosok ketiga yang berdiri di samping lubang kubur. Sosok itu mengenakan mukena putih, menunjuk ke arah rumah dengan jari telunjuk yang lurus. Menunjuk ke arah saya, tanda kematian sudah ditetapkan. Matahari pagi itu tidak membawa kehangatan bagi saya. Sinarnya yang pucat menerobos celah jendela, menyinari ruang tamu yang berantakan. Rini masih tertidur pulas di lantai, beralaskan tikar pandan yang saya gelar seadanya. Wajahnya pucat, kuku-kukunya masih menyisakan tanah merah yang mengering, saksi bisu kegilaan semalam. Saya duduk di kursi tamu, memegang parang yang belum sempat saya sarungkan. Mata saya merah dan perih, menatap nanar ke arah pintu belakang yang sudah saya paku mati dengan papan kayu bekas peti buah. Saya tidak tidur sedetik pun. Setiap kali mata terpejam, saya mendengar suara cangkul menghantam tanah. Dug, dug, dug. Suara Rini yang menggali, atau mungkin suara Siti yang mencoba keluar dari dalam sana. Pukul 7 pagi. Desa mulai hidup. Suara motor pedagang sayur keliling terdengar di kejauhan, disusul suara ibu-ibu yang mulai ngerumpi di warung depan. Kehidupan normal berjalan seperti biasa di luar sana. Sementara di dalam rumah ini, saya merasa seperti terpenjara di neraka dunia. Saya melirik ponsel yang tergeletak di meja. Benda pipih berwarna hitam itu. Dulu saya membelinya dengan uang hasil judi yang pertama kali saya menangkan, dengan niat gaya-gayaan biar seperti orang kota. Saya pasang CCTV supaya merasa aman. Tapi sekarang, benda itu terasa seperti bom waktu. Sejak kejadian semalam, saya mematikan notifikasinya. Saya takut mendengar bunyi ting yang biasanya menandakan ada pesan masuk atau deteksi gerakan. Tapi, Gusti Allah memang punya cara sendiri untuk membuka aib hambanya. Tiba-tiba, layar ponsel itu menyala sendiri. Tidak ada yang menyentuhnya. Saya terlonjak kaget. Parang di tangan saya hampir jatuh. Layar itu berkedip-kedip. Aplikasi CCTV terbuka dengan sendirinya. Saya melihat dengan ngeri saat jari tak kasat mata seolah menekan-nekan layar sentuh itu. Menu playback putar ulang, terbuka. Dan video yang dipilih bukanlah video sembarang. Itu adalah rekaman kejadian semalam. Di layar kecil itu, saya melihat diri saya sendiri sedang menyeret Rini yang meronta-ronta dari kebun belakang. Hujan deras terlihat jelas di kamera mode malam yang grainy, berbintik, tapi ada yang aneh. Di rekaman itu, suara jeritan Rini terdengar sangat jelas. Padahal CCTV ini seharusnya tidak merekam suara sejelas itu.
Siti ada di sini. Mas Bambang pembunuh. Mas Bambang kubur Siti di kebun. Suara itu jelas sekali menggelegar keluar dari speaker ponsel. Saya panik. Saya menyambar ponsel itu, berusaha mematikan videonya. Jari saya menekan tombol stop, tombol keluar, tombol power. Tapi ponsel itu tidak mau menurut. Layarnya macet, tidak merespons sentuhan jari saya yang berkeringat dingin. Dan kemudian, mimpi buruk yang sebenarnya terjadi. Aplikasi WhatsApp terbuka sendiri. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Sebuah tautan video sedang disiapkan. Video rekaman semalam. Video di mana Rini berteriak saya pembunuh. Video di mana saya terlihat panik menutup lubang kubur dengan kaki. Tujuan pengiriman. Grup warga RT 05. Tidak. Jangan. Teriak saya. Saya banting-banting ponsel itu ke sofa. Berhenti. Setan alas. Berhenti. Saya mencoba mencabut kartu SIM. Tapi tangan saya gemetar hebat. Kuku saya tidak bisa membuka slot kartu yang kecil itu. Di layar, lingkaran hijau proses pengiriman. Loading. Berputar. Mengirim media. 50%. 70%. Saya lari ke dapur. Mengambil palu. Saya harus menghancurkan ponsel ini. Sebelum video itu terkirim, saya harus menghancurkannya. Ting! Suara notifikasi itu terdengar nyaring dan final. Pesan terkirim. Video berdurasi 2 menit itu sudah masuk ke dalam grup WhatsApp warga kampung. Grup yang berisi Pak RT, Pak Hansip, ibu-ibu pengajian, dan teman-teman saya di pasar. Di bawah video itu, tertulis sebuah keterangan caption yang tidak pernah saya ketik. Pengakuan dosa Bambang. Tolong saya. Dunia saya runtuh. Langit-langit rumah seolah ambruk menimpa kepala saya. Saya jatuh berlutut. Ponsel masih menyala di tangan. Menampilkan 2 centang biru. Sudah dibaca. 1 detik. 2 detik. Hening. Lalu, badai notifikasi datang. Ting. Ting. Ting, ting, ponsel saya bergetar tanpa henti seperti kerasukan. Pesan-pesan mulai masuk bertubi-tubi. Pak RT, astagfirullah, Bambang. Video apa ini? Bu Tejo tetangga sebelah. Ya Allah, itu suara Rini? Kuburan apa itu Mas Bambang? Jajang. Mas, kamu beneran bunuh istrimu? Gila kamu Mas. Pak Hansip. Saya meluncur ke lokasi. Saya melempar ponsel itu ke dinding hingga hancur berkeping-keping. Baterainya terlempar entah kemana. Tapi percuma. Nasi sudah menjadi bubur. Aib saya sudah tersebar ke seluruh penjuru desa dalam hitungan detik. Teknologi yang saya banggakan, yang saya pikir bisa melindungi saya, kini menjadi hakim yang menjatuhkan vonis mati. Bambang? Suara Rini terdengar lemah dari arah ruang tamu. Dia sudah bangun. Dia berdiri berpegangan pada kusen pintu. Wajahnya bingung melihat saya yang berantakan dan ponsel yang hancur. Ada apa, Mas? Kok ribut-ribut? Tanya Rini polos. Dia benar-benar tidak ingat apa yang terjadi. Saya menatap Rini dengan tatapan kosong. Habis sudah. Semuanya habis. Mereka tahu, Rin. Semua orang tahu. Tahu apa? Belum sempat saya menjawab, terdengar suara deru motor yang mendekat. Bukan 1, tapi banyak. Suara knalpot yang bising, disusul suara teriakan-teriakan warga yang marah. Bambang, keluar lu. Pembunuh. Woi, keluar. Suara gedoran di pintu depan terdengar seperti dentuman meriam. Pintu kayu jati itu bergetar hebat. Mas, itu siapa? Kenapa warga marah-marah? Rini mulai panik. Dia mendekat ke jendela, mengintip keluar. Detik berikutnya dia menjerit dan mundur ketakutan. Mas, banyak orang bawa pentungan. Ada Pak Hansip juga. Mas, kamu ngapain sebenarnya? Saya tidak bisa lari lagi. Pintu depan dikepung. Pintu belakang. Ah, pintu belakang menuju kebun singkong. Menuju kuburan Siti.
Kalau saya lari ke sana, saya sama saja lari ke pelukan hantu istri saya. Saya terpojok. Buka pintunya atau kami dobrak. Suara Pak RT terdengar tegas, penuh wibawa tapi juga penuh amarah. Saya memandang sekeliling rumah. Rumah yang saya pertahankan mati-matian, tanah yang saya perebutkan sampai harus membunuh, kini tidak ada artinya lagi. Mata saya tertuju pada televisi di ruang tengah. Televisi itu mati, kabelnya sudah saya cabut kemarin. Tapi tiba-tiba, layar tabung itu menyala. Bukan siaran TV. Bukan semut. Di layar TV yang besar itu, muncul wajah Siti. Kali ini bukan hitam putih, berwarna. Wajahnya bersih, cantik seperti saat kami menikah dulu. Dia tersenyum manis, sangat manis. Bibirnya bergerak, meski tidak ada suara yang keluar dari TV, saya bisa mendengar suaranya bergema di dalam kepala saya. Sudah selesai, Mas. Hutang nyawa dibayar nyawa. Sekarang, giliranmu. Brak, pintu depan jebol. Engselnya patah dihantam tendangan Pak Hansip dan beberapa pemuda kampung yang emosi. Mereka menyerbu masuk seperti air bah. Itu dia. Tangkap. Saya tidak melawan saat tangan-tangan kekar tetangga saya mencengkeram kerah baju saya, menarik saya keluar, memukuli wajah saya. Rasa sakit fisik akibat pukulan itu tidak sebanding dengan rasa takut melihat seringai Siti di layar TV yang perlahan memudar seiring dengan seretan warga yang membawa saya keluar rumah. Rini menjerit-jerit histeris di pojokan, ditenangkan oleh ibu-ibu yang menatapnya dengan pandangan jijik sekaligus kasihan. Saya diseret ke halaman rumah. Matahari pagi menyengat kulit. Warga desa sudah berkumpul. Wajah mereka merah pada menahan amarah. Di antara kerumunan itu, saya melihat Mbak Suro berdiri di pinggir jalan, bersandar pada tongkat kayunya. Dia tidak ikut memukul, hanya menggelengkan kepala pelan. Bawa ke kebun belakang. Kita buktikan videonya, teriak salah satu warga. Saya digiring paksa ke belakang rumah, melewati dapur, menuju kebun singkong. Rerumputan basah menyambut kaki saya yang terseret. Dan di sana, di bawah pohon nangka, lubang yang semalam digali Rini masih menganga. Kain jarik batik milik Siti menyembul keluar, kotor oleh tanah. Pak RT memerintahkan dua pemuda untuk menggali. Cangkul diayunkan. Krak, krak. Jantung saya serasa diremas setiap kali cangkul menghantam tanah. Dan akhirnya, bau busuk itu menyebar. Bau kematian yang selama 7 hari saya coba tutupi dengan wangi melati palsu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gumam Pak RT sambil menutup hidungnya. Mayat Siti ditemukan. Masih utuh. Mengenaskan dengan luka di kepala. Warga yang melihat langsung mundur. Beberapa muntah. Ibu-ibu menangis. Kemarahan mereka meledak lagi. Biadab. Suami macam apa kamu, Bambang? Bakar aja. Bakar orangnya. Sebuah pukulan keras mendarat di kepala saya. Pandangan saya berkunang-kunang. Darah mengalir dari pelipis. Sama seperti darah yang mengalir dari kepala Siti. Saya tersungkur di tanah. Tepat di samping lubang kubur istri saya. Saat saya terbaring di tanah, di antara kaki-kaki warga yang siap menghakimi saya melihat ke atas pohon nangka. Di dahan yang paling rendah, duduk sesosok wanita berbaju putih. Siti. Dia memandang ke bawah, menatap jasadnya sendiri yang sedang dievakuasi, lalu menatap saya. Wajahnya datar. Tidak ada lagi dendam. Hanya ada tatapan dingin yang kosong. Dia perlahan mengangkat tangannya, melambai pelan. Selamat tinggal, Mas Bambang. Suara sirene mobil polisi terdengar mendekat dari jalan raya. Raungannya memecah kehebohan warga. Polisi datang. Penjara menanti. Atau mungkin, hukuman mati. Tapi bagi saya, hukuman yang sebenarnya sudah dimulai sejak 7 hari yang lalu. Dan hukuman itu tidak akan berakhir meski saya mati nanti. Karena saya tahu, Siti akan menunggu saya di alam sana. Saya tertawa. Tertawa getir di tengah pukulan warga. Tertawa karena menyadari betapa bodohnya saya.
Memasang kamera pengawas untuk mengusir hantu. Tapi malah kamera itulah yang menjadi mata hantu untuk menjebak saya. Teknologi tidak punya perasaan. Tapi arwah. Arwah punya ingatan yang tajam. Polisi turun dari mobil, membubarkan massa, memborgol tangan Bambang yang sudah babak belur. Rini dibawa sebagai saksi kunci. Rumah itu dipasangi garis polisi berwarna kuning. Angin berhembus kencang, menggoyangkan daun pohon nangka, seolah berbisik menceritakan kisah tragis ini ke seluruh desa. Mobil patroli polisi melaju kencang membelah jalanan desa yang berlubang, meninggalkan debu yang berterbangan di belakangnya. Di kursi belakang, saya duduk terhimpit di antara dua petugas berbadan tegap. Tangan saya dingin, diborgol besi yang menyakitkan pergelangan. Tapi rasa sakit di tangan ini tidak sebanding dengan rasa hancur di dalam dada. Saya menoleh ke belakang, melihat rumah yang menjadi saksi bisu pernikahan saya dengan Siti, dan juga saksi bisu pembunuhan keji itu semakin mengecil dan akhirnya hilang di tikungan jalan. Di sepanjang jalan, warga desa berdiri berjejer. Tatapan mereka bukan lagi tatapan hormat kepada Pak Bambang pedagang sukses, melainkan tatapan jijik, benci, dan ngeri. Ada yang meludah, ada yang meneriakkan sumpah serapah. Saya menundukkan kepala dalam-dalam. Malu, hina. Saya bukan lagi manusia di mata mereka. Saya adalah iblis yang tega membunuh istri sendiri demi tanah warisan. Sesampainya di kantor polisi resor, Polres, saya langsung digiring ke ruang interogasi. Ruangan itu kecil, dingin, dan bau rokok apek. Dindingnya dicat abu-abu suram, seolah menyerap semua harapan orang yang masuk ke sana. Saya didudukkan di kursi besi. Di hadapan saya, duduk Inspektur Gunawan, seorang polisi senior dengan kumis tebal dan mata tajam yang seolah bisa menguliti kebohongan. Jadi, Bambang, suara Inspektur Gunawan berat dan menekan. Dia meletakkan sebuah kantong plastik berisi barang bukti di atas meja. Di dalamnya ada ponsel saya yang layarnya sudah retak 1000. Kamu masih mau menyangkal? Video itu sudah ditonton oleh seluruh warga kecamatan. Pengakuanmu lengkap di situ. Saya menatap ponsel itu dengan gemetar. Pak, sumpah Pak, bukan saya yang kirim video itu. Saya tidak sentuh HP itu. Arwah Siti, Pak. Arwah Siti yang menggerakkan HP itu. Inspektur Gunawan tertawa sinis. Tawa yang kering dan meremehkan. Kamu pikir saya anak kecil yang bisa ditakut-takuti cerita hantu? Arwah main WhatsApp, yang benar saja. Kami sudah periksa. Video itu dikirim dari akunmu, menggunakan jarimu. Mungkin kamu mabuk, atau mungkin rasa bersalahmu yang membuatmu tidak sadar mengirimnya sendiri. Tidak, Pak. Demi Allah. Saya berteriak histeris. Air mata bercampur ingus membasahi wajah. CCTV itu. Saya pasang untuk mengusir hantu. Tapi hantunya masuk ke dalam sistem. Dia ada di mana-mana, Pak. Dia ada di layar TV, di cermin, di dalam HP. Cukup. Bentak Inspektur Gunawan sambil memukul meja. Brak. Hasil otopsi sementara sudah keluar. Istrimu mati karena benturan benda tumpul di kepala bagian belakang. Ada retakan di tengkoraknya. Dan di kuku-kuku tangan Rini, ditemukan tanah yang sama dengan tanah kuburan di kebunmu. Rini sudah bersaksi bahwa dia melihatmu menginjak-injak kuburan itu malam sebelumnya. Kamu mau mengelak apa lagi? Rini. Nama itu membuat hati saya mencelos. Rini. Dia baik-baik saja, Pak? Tanya saya lirih. Dia syok berat, jawab Gunawan dingin. Dia sekarang dirawat di rumah sakit jiwa sementara. Dia terus berteriak-teriak minta ampun pada Siti. Dia bilang dia dirasuki. Kamu bukan cuma membunuh istrimu, Bambang. Kamu juga menghancurkan warasnya perempuan lain. Saya tertunduk lesu. Tidak ada gunanya membela diri. Hukum dunia tidak percaya pada hantu. Mereka hanya percaya pada bukti fisik. Dan Siti dengan cara gaibnya telah menyediakan semua bukti fisik yang dibutuhkan polisi untuk menjerat leher saya. Malam pertama di sel tahanan adalah awal dari neraka yang sesungguhnya.
Saya dimasukkan ke dalam sel isolasi karena dikhawatirkan akan diamuk oleh tahanan lain yang benci pada kasus pembunuhan istri. Sel itu sempit, hanya ukuran 2 kali 3 meter. Lembab, gelap, dan bau pesing. Hanya ada satu lampu bohlam kecil yang remang-remang di lorong luar. Saya duduk memeluk lutut di pojokan. Sunyi. Terlalu sunyi. Tiba-tiba, saya mendengar suara itu lagi. Tetes. 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 Suara air menetes dari keran di bak mandi kecil di sudut sel. Padahal kerannya sudah saya tutup rapat. Saya mencoba mengabaikannya, memejamkan mata rapat-rapat. Mas Bambang, bisikan itu. Bisikan yang sama yang saya dengar di rumah. Suaranya bergema di dinding-dinding beton sel yang dingin. Saya membuka mata dengan panik, melihat ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Siapa itu? Penjaga. Tolong, teriak saya. Tidak ada penjaga yang datang. Mungkin mereka sengaja membiarkan saya tersiksa. Saya melihat ke arah bak mandi. Air di dalam bak itu tenang. Tapi perlahan, permukaannya mulai beriak. Dari dalam air yang keruh itu, muncul gelembung-gelembung udara. Blup, blup, blup. Dan kemudian, perlahan tapi pasti, seraut wajah muncul mengapung di permukaan air bak mandi. Wajah Siti. Wajahnya bengkak, biru lebam, dengan mata yang melotot menatap saya. Bibirnya yang pucat menyeringai. Di sini sempit ya, Mas? Lebih sempit mana sama kuburanku di kebun singkong? Saya menjerit, mundur hingga punggung saya menabrak jeruji besi. Pergi, kamu sudah mati. Aku sudah ditangkap. Apa maumu lagi? Wajah Siti di air itu tertawa. Tawanya bukan suara, melainkan gema yang langsung menusuk otak saya. Penjara ini tidak bisa menahan dosamu, Mas. Kemanapun kamu pergi, aku ikut. Aku ada di dalam nadimu. Aku ada di setiap tarikan napasmu. Tiba-tiba, air di bak mandi itu meluap. Tumpah ke lantai sel. Tapi yang tumpah bukan air. Itu darah. Darah kental berwarna merah hitam mengalir deras membanjiri lantai sel, merayap mendekati kaki saya. Baunya anyir luar biasa, membuat perut saya mual. Saya memanjat teralis besi, bergelantungan seperti monyet ketakutan, berusaha menghindari banjir darah itu. Saya berteriak-teriak seperti orang gila sepanjang malam. Para tahanan di blok sebelah mulai memaki-maki saya, menyuruh saya diam, tapi mereka tidak melihat apa yang saya lihat. Mereka tidak tahu bahwa saya sedang dikurung berdua dengan korban pembunuhan saya. Proses hukum berjalan cepat. Bukti video CCTV, penemuan mayat, dan kesaksian Rini sudah cukup untuk hakim menjatuhkan vonis maksimal. Saya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tidak ada hukuman mati, karena hakim bilang membiarkan saya hidup dengan rasa bersalah adalah hukuman yang lebih berat. Hakim itu benar. Mati mungkin lebih mudah. Tapi hidup dengan bayang-bayang Siti adalah siksaan tanpa akhir. Tahun demi tahun berlalu di lembaga pemasyarakatan Nusa Kambangan. Rambut saya mulai memutih. Tubuh saya kurus kering tinggal tulang berbalut kulit. Teman-teman satu sel menjauhi saya. Mereka bilang saya gila. Mereka bilang saya sering bicara sendiri. Sering menangis minta ampun pada tembok kosong. Mereka tidak tahu. Tembok itu tidak kosong bagi saya. Setiap kali saya makan, nasi di piring saya berubah menjadi tanah kuburan. Setiap kali saya minum, air di gelas saya berbau darah. Setiap kali saya melihat pantulan diri saya di cermin kecil saat cukur jenggot, bayangan di cermin itu bukan saya, tapi Siti yang berdiri di belakang saya sambil memegang batu nisan. Rini? Saya dengar kabar dari keluarga yang sesekali membesuk itu pun jarang bahwa Rini tidak pernah sembuh total. Dia pulang ke kampung halamannya, tapi sering terlihat duduk melamun di pinggir sungai, menyisir rambutnya sambil bergumam, tanahnya jangan dijual, tanahnya jangan dijual. Dan bagaimana dengan rumah itu? Rumah di desa Cikahuripan yang menjadi saksi bisu keserakahan saya. Rumah itu kini terbengkalai, menjadi rumah hantu yang paling ditakuti di desa.
Tidak ada yang berani membelinya, meskipun harganya sudah jatuh sangat murah. Siapa yang mau tinggal di rumah bekas pembunuhan? Siapa yang mau tidur di kamar di mana kamera CCTV pernah menangkap arwah gentayangan? Rumput liar tumbuh tinggi menutupi pekarangan. Pohon nangka di belakang rumah tumbuh semakin besar. Akarnya menjalar kemana-mana, seolah mencengkeram tanah itu agar tidak ada yang bisa mengambilnya. Tembok rumah mulai retak, catnya mengelupas habis, menyisakan warna semen yang suram. Genteng-gentengnya bocor, membiarkan air hujan masuk membusukkan perabotan yang tertinggal di dalam. Kursi goyang itu masih ada di sana. Konon, menurut cerita anak-anak kampung yang nekat uji nyali, setiap malam Jumat Kliwon, dari dalam rumah kosong itu sering terdengar suara srek, srek, srek. Suara orang mengulek sambal. Dan kadang, terlihat kilatan lampu merah kecil di sudut plafon, seolah kamera CCTV itu masih aktif, masih merekam, masih mengawasi. Tanah warisan itu tanah seluas 2 hektar yang saya perebutkan sampai membunuh kini kembali menjadi hutan belukar. Tidak ada yang berani menggarapnya. Para petani takut kualat. Tanah itu akhirnya tidak menjadi milik siapa-siapa. Allah mengambilnya kembali. Keserakahan saya tidak menghasilkan apa-apa selain kehancuran. Hari ini, di sel penjara yang lembab ini, saya merenung. Saya memandang tangan saya yang keriput. Tangan yang dulu pernah membelai rambut Siti dengan sayang, tapi kemudian tangan yang sama yang mendorongnya hingga tewas, dan tangan yang sama yang mencangkul tanah untuk menguburnya. Saya menyesal. Sungguh, saya menyesal. Tapi penyesalan saya terlambat. Nasi sudah menjadi bubur, dan bubur itu sudah bercampur tanah. Gusti Allah Maha Adil. Dia tidak butuh pengadilan dunia untuk menghukum pendosa. Dia punya caranya sendiri. Dia menggunakan teknologi buatan manusia, sebuah kamera kecil dan ponsel pintar untuk menjadi perpanjangan tangan malaikat pencatat amal. Saya mengambil sepotong kapur tulis yang saya temukan di lantai. Dengan tangan gemetar, saya menulis sesuatu di dinding sel yang kotor. Sebuah pesan terakhir untuk siapa saja yang mungkin menempati sel ini setelah saya mati nanti. Jangan serakah. Jangan ambil yang bukan hakmu. Karena apa yang kamu tanam dengan darah, akan kamu tuai dengan air mata darah. Dan ingat, meski tidak ada manusia yang melihat, ada mata yang tidak pernah tidur. Kadang, mata itu ada di langit. Kadang, mata itu ada di sudut plafon rumahmu. Malam semakin larut. Lampu lorong penjara berkedip-kedip. Hawa dingin mulai masuk menusuk tulang. Saya menarik selimut tipis yang apek. Dari sudut sel yang gelap, saya melihat sosok itu muncul lagi. Siti, dengan mukena putihnya, duduk bersimpuh menatap saya. Wajahnya tenang, tapi matanya menyiratkan kepedihan abadi. Tidurlah, Mas. Bisiknya pelan, suaranya menggema di kepala saya. Besok kita main lagi. Selamanya. Saya memejamkan mata, membiarkan air mata menetes membasahi bantal yang keras. Saya tahu, ini adalah takdir saya. Terkurung selamanya di antara jeruji besi dunia dan jeruji besi penyesalan. Sampai nanti malaikat maut datang menjemput, dan saya harus mempertanggungjawabkan semuanya di pengadilan yang lebih tinggi, di mana tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi, dan tidak ada CCTV yang bisa dimatikan.